Sebenarnya sangat gampang ya. Bisa juga kalian membuka pasal. Pasal itu dikomentari tuh. Pasar itu bisa ditelusuri historisnya sampai di mana. Kita bisa beda pendapat gitu. Tapi teknik metodologinya benar gitu. Seperti itu. Ya, seperti yang saya lihat tadi ya, punya saya itu mana ya? Punya saya ini teh salah satu. Ini hanya salah satu ya. Saya garis bawahi ini salah satu ya, bukan yang utama ya. Ada banyak teknik gitu. Saya suka mengambil buku asing semuanya ya. Karena apa? Karena kadang asing itu dia punya pendapat yang berbeda. Kenapa bisa beda? Karena sistem hukumnya beda ya. Seperti itu ya. Jadi dia pasti punya sudut pandang yang berbeda tuh. Seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Kenapa saya ambil itu? Karena dia punya sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, ini saya komentari nih. Saya komentari, jadi seperti inilah kata saya. Nah, seperti itu tuh. Nah, kemudian seperti ini nih, pandangan serupa. Ini pandangan serupa, saya tidak bilang itu sama tuh. Saya bilang itu mirip, tapi dengan bahasa serupa. Pandangan serupa, ini nih. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Suhino. Nah, seperti itu tekniknya tuh. Ini saya kemukakan pendapat. Indonesia. Suhino tuh orang Indonesia tuh. Suhino, Chef Strong dia berpendapat, saya komentari. Kemudian ini ada pendapat lain nih dari orang Indonesia nih, Suhino nih. Nah, dia bilang gini tuh. Nah, ini terus Egede Yusa et al. Et al tuh berarti dia komentari barang bukunya sama-sama, bukunya lebih dari tiga pengarang lebih ya. Seperti itu gitu. Nah, maksud sentralisasi saya jelaskan nih. Di sini saya ada yang berbeda tuh. Mana ya? Nah, ini saya komentari nih. Saya komentari pendapat Suhino nih. Coba, apa komentar saya dan pendapat Suhino nih? Pendapat Suhino di atas, menurut saya tidak tepat tuh. Saya komentari pendapat orang tuh. Kan bebas kan seperti itu tuh. Pendapat Suhino di atas menurut saya tidak tepat karena mencampur adukan antara konsep delegasi dan konsep mandat. Konsisten dengan pengertian dekonsentrasi sebagai subsistem sentralisasi, sebagaimana dikemukakan Bagirmanan, maka pejabat-pejabat dimaksud tentunya adalah pejabat pemerintah pusat dan bukan pejabat dalam satuan pemerintah yang berbeda tingkatannya. Sehingga yang berlaku adalah konsep mandat berupa penugasan dalam hubungan kepegawaian rutin internal organisasi, bukannya pelimpahan wewenang yang berlaku berdasarkan konsep delegasi. Tapi nangkap maksud saya ya. Saya kemukakan pendapat orang, kemudian saya komentari pendapat orang, kemudian saya pakai pendapat orang lain yang berbeda, kemudian saya milih tuh. Sederhana itu aja kan, ada tekniknya tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teknik mengomentari, teknik menganalisa. Ya. Ada yang ditanyakan? Bu Rusdi ada yang ditanyakan? Bu Rusdi tiba-tiba ke ini nih, Bu Rusdi masalah transportasi online nih. Bu Rusdi coba deh punya aplikasi Gojek. Punya aplikasi Gojek, selain ini ya, selain aplikasi Traveloka tuh. Nanti tahu tuh beda antara Traveloka, Gojek tuh. Seperti itu gitu. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan, sederhana itu aja ya teknik menganalisa ya. Tapi ini salah satu aja ya. Salah satu dari sekian banyak teknik tuh. Kan ini teknik saya mengomentari pendapat orang gitu. Teknik lain kan ada pasal yang saya komentarin. Ada putusan saya komentarin. Seperti itu gitu. Sampai di sini ya. Nah, kalau bahasa Inggris tidak saya terjemahkan ya. Karena bahasa Inggris itu dia bahasa yang sudah internasional ya, yang gimana ya, sudah disepakati digunakan ya. Nah, kalau bahasa Belanda saya terjemahkan tuh. Ini punya saya ya. Ini ketika bahasa Belanda diterjemah, saya terjemahkan. Kalau bahasa Inggris saya anggap ngerti gitu. Karena bahasa internasional kan. Kalau bahasa Belanda saya terjemahkan tuh. Seperti itu ya. Ada tekniknya semua ya. Kemudian ini teknik saya mengemukakan pendapat orang lain. Kemudian teknik
mengomentari pendapat orang lain. Nah, sekarang teknik saya mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi. Mana ya? Nah, ini. Ini teknik saya mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi ya. Banyak nih. Saya komentari semua untuk Mahkamah Konstitusi itu. Nah, saya berpendapat ini. Ini putusan Mahkamah Konstitusi, saya komentari seperti ini gitu. Komentarnya bebas tapi ada dasarnya tuh. Nah, ada berapa ini ya, saya komentari ya. 8. Nah, saya komentari. Ini komentar saya ya, komentar saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak setuju kata saya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang beralihnya wewenang pembatalan perda hanya di Mahkamah Agung. Saya tidak setuju, alasannya prinsip negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan. Kemudian saya gambarkan skema tuh. Saya kan mengomentari punya orang kan, tentunya saya juga menyajikan solusi seperti itu tuh. Mana ya? Nah ini, semestinya skemanya seperti ini. Penerap itu bukan aturannya yang salah menurut saya gitu, tapi penerapannya gitu. Saya bikin usul saya skemanya dibikin kayak gini tuh. Nah seperti itu ya. Saya main skema gitu, untuk menjelaskan maksud saya alur penyelesaian suatu masalah. Sampai di sini ada yang ditanyakan cara menganalisa. Ada teman saya lagi ngechat nih, Raja Budin nih, pengacara Palangka. Sampai di sini ada yang ditanyakan terhadap cara menganalisa. Cara menganalisa ada yang ditanyakan. Penting ya cara menganalisa ya. Kalian harus tahu menulis yang ditulis itu apa gitu. Jangan tabrak hantam berait ya. Silakan. Iya, Pak. Itu dia, kadang tikungan ditabrak. Ya, paling enggak kan ada rambu-rambunya tuh. Ada yang ditanyakan? Pak Subhan ada yang ditanyakan? Ulun, Pak. Ica. Oh, Ica. Ya, silakan ya Hayabusa. Pak, ini kan Ulun ada nyari kasus, Pak, tentang apa tuh, tentang judul yang Ulun angkat. Nah, di kasus tersebut sudah ini Pak ditetapkan oleh kepolisian mengenai pasal-pasalnya. Nah, sedangkan pasal-pasal yang sudah ditetapkan oleh kepolisian tuh ada beda dikit Pak dengan unsur-unsur pasal yang Ulun muat di rumusan masalah. Nah, itu kayak apa Pak menurut Jan? Itu berarti tahapannya apa? Penyelidikan ya? Penyelidikan ya? Belum ini ya, belum limpah kejaksaannya. Bisa dikomentari tuh. Bisa dikomentari bahwa nah, justru itu yang saya mau. Ica bisa saja berbeda pendapat dengan kepolisian gitu. Bisa saja kepolisian benar, bisa juga kepolisian sebaliknya, nggak masalah. Itulah fungsi akademik gitu. Menurut Ica kok rasanya kada pas nih yang apa diterapkan oleh polisi ini. Semestinya gini nih. Nah, seperti itu tuh Ca, dibedah. Seperti itu gitu. Itu sesuai itu tuh sama dengan yang apa yang pengen bahas tadi lah Pak, kira-kira. Enggak mesti harus sama, kan yang saya gambarkan itu kan salah satu teknik aja. Oh, inggi. Kalau ini Pak, misalkan kan di kasus tuh pasalnya sekian Pak. Misalkan kalau yang Ulun angkat tuh pasalnya 1, 2. Nah, terus yang diangkat oleh kepolisian tuh pasal 3. Nah, itu tuh bisa Ulun tanggapi lah Pak. Bisa, bagus kayak gitu tuh. Polisi ini semestinya menerapkan pasal
X, bukan pasal Z. Bisa nggak masalah? Ini kan ada kasus, digambarkan nih kondisi faktualnya seperti ini, isu hukumnya ini, semestinya yang diterapkan oleh penyidik kepolisian bukan pasal Z, tapi semestinya pasal X. Karena apa? Karena terhadap kondisi faktual ini, dia memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal X. Seperti itu tuh, Ca. Oh, inggih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Cala. Jangan jarak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya gampang ya, kalian itu semestinya kalau kalian anggap aja menulis itu kayak kalian ngomong dengan teman kalian, cuma dituangkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Cuma kalian tidak terlatih untuk menulis karena biasanya copy paste internet itu yang membuat kalian lemah dalam penulisan gitu. Terlalu kaku, gitu. Pak. Bukan terlalu kaku, kalian terlalu ini apa namanya, hormon apa yang membuat kalian mengambil sesuatu tuh secara instan gitu. Kalian tidak mengarahkan tenaga kalian, sudah ini aja, tempel aja, copy paste tempel, enggak seperti itu. Seandainya Ica, nah ada Ica tadi kan ngomong kan gini-gini, sebenarnya dia bagus dalam ngomong. Nah omongannya itu dituangkan dalam tulisan, nanti dirapiin tulisannya, seperti itu. Tuh. Nih Ahmad Hamdani nih. Ahmad Hamdani ada yang ditanyakan. Jangan kena foto kekanakan, Ini persiapan demo, Pak. Ini Ahmad Hamdani ada yang ditanyakan. Ini mencet Bu Ilmi nih, Bu Iminawati nih Hamdan nih. Bu ya. Lu anak proposal lagi ke rumah Pian, Bu ya. Jangan. Ahmad Hamdani ini lah, ini gawe bisa nih. Bawai nih. Ada yang ditanyakan Bawai? Masalah pedofilia, ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Sebagai pelaku nih, gimana nih? Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Semestinya Pak, ada yang bahasa Inggris itu tetap diterjemahkan lah, Pak. Kalau mau menerjemahkan, konsisten menerjemahkan. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya tidak menerjemahkan. Karena menurut saya itu bahasa internasional, orang harus ini gitu. Tapi tidak semua orang. Nah, kecuali bahasa di luar bahasa Inggris, kayak bahasa Arab, bahasa Belanda, itu saya terjemahkan tuh. Seperti itu. Karena kan tidak semua kita kenal bahasa Belanda kan. Seperti itu gitu. Iya, Pak. Berarti umpatian aja, Pak. Terus kayak melunjak lah. Jar sendiri kan diterjemahkan, Pak. Nah, kalau terjemahkan konsisten. Jangan nanti yang ini diterjemahkan, bahasa Inggris yang lainnya nggak diterjemahkan. Mestinya konsisten lah. Yep. Tapi keuntungan menerjemahkan adalah menerjemahkan tuh ada keuntungannya, Bawai. Yaitu halaman cepat penuh kan, ngejar 50 halaman kan. Ya. Nah, itu tuh menerjemahkan tuh. Seperti itu tuh. Ya kan? Ada yang ditanyakan Pak, lagi? Pak tanya Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Emnur. Tadi Pak kurang jelas yang sampai anukan tentang bab 1 tadi masalah halamannya Pak. Kalau bab 1 kan umpama 23 halaman. Kalau bab 2-nya kira-kira berapa itu Pak? 30. Bab 3. Bab 3 30. Iya kan nggak mungkin bab 1 23, bab 2-nya 15 halaman nggak mungkin. Bisa turun halamannya. 1 dengan 2 itu loh Pak. Bab 2 dengan bab 3 30 itu Pak. Bab 2 30, bab 3 30. Wow. Masya Allah. Makanya saya bilang bab 1 itu diperbaiki. Bab 1 itu diperbaiki. Kan itu catatan saya di SK itu kan saya minta bab 1 diperbaiki kan? Ya kan? Itu membantu kalian supaya yang semula yang bikin proposal 30 halaman, 23 halaman diminimkan. Tapi yang dulu pernah ada tuh jangan dihapus, disimpan. Itu saya tahu tuh kalian tuh kan kerangka teoritis kan, pasti tebalnya di kerangka teoritis kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya dong, saya tahu lah.
Jadi mahasiswa tuh nggak mungkin, saya tahu betul mahasiswa tuh apa segala macam. Nanti kerangka teoritisnya tuh disimpan, nggak semua dikeluarkan di kerangka teoritis, diminimalkan. Jadi usahakan bab 1 tuh 15 halaman, bab 2 tuh 22 halaman, bab 3 22 halaman, bab 4 kesimpulan saran tuh 2 atau 3 halaman. Kan sekitar 55 60 aja. Kalau sudah start bab 1 digasak 23 halaman, bab 2 30, bab 3 30, 60 tambah 2 83 halaman sudah. Tambah ini 2 ini 85 halaman lah skripsi. Siap, Makanya siap. kalian harus punya tips. Nanti kerangka teoritisnya diminimkan. Nah, disimpan buat jadi bahan analisa. Seperti itu gitu. Paham maksud saya ya? Paham. Paham ya. Apalagi nih? Nih Agustina nih, Ibu Agustina nih, bujur juga ada orang ini pindah gambar profil picture aja nih, menghargai parori aja ya. Anting ada ya. Itu takonilah Agustina. Ibu Agustina. Ada suaranya loh. Ini mamanya Paris nih. Bisa ini menggaduhi abahnya gitu lah. Iya Pak, maaf Wah, Pak. ada suaranya loh, ada menggaduhi abahnya, iya Pak aja. Mama dipanggil mah aja. Ibu Agustina ada yang tanyakan? Untuk saat ini belum ada Pak. Coba ulangi acara analisa tadi itu. Ya cara analisa tadi. Memperhatikan juga kah Ibu Agustina nih cara analisa nih. Maaf Pak, tadi nggak enak badan Pak. Oh. Lagi sambil burut tadi Pak. Oh, santainya mau ada burut. Soalnya agak radar Pak Oklun Pak dari tadi siang. Jangan langsung burut. Lihat di dulu gitu karena ada yang capek bisa diurut, ada yang capek nggak langsung diurut tuh. Seperti itu gitu. Terus hindari pijat urut kepala kalau punya saraf-saraf di kepala kan, kecuali ahlinya. Ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak ya. Ada yang ditanyakan lagi nih? Jadi jangan sampai nggak ada ilmunya ya pertemuan ini ya. Sayang lah gitu. Bimbingan saya nih, Megawati nih. Megawati nih, pimpinan partai nih. Pimpinan partai nih, ruling party nih. Silahkan Megawati. Ada yang tanyakan? Megawati, perumusan masalah pertamanya apa tuh Megawati nih? Megawati ini sudah juga mulai menulis pembahasan nih. Halo Mega? Belum kah? Waduh, belum. Gaya aja seminar proposal pertama kali kayaknya lu belum nyoba. Bisa lulus bimbai buhan anu nih, apot. Yalah. Nih Mega, cobalah konsul dengan saya. Apa rumusan masalah pertama Mega? Apa tuh? Oh, lupa lagi. bisa lupa. Rumusan masalah Mega tuh ratio desidendi pemindahan wewenang tuh. Ya kan ratio desidendi tentang wewenang pemindahan tuh. Semestinya gini rumus sub isunya tuh, sub isu dari rumusan masalah pertama itu adalah undang-undang wewenang pengaturan pemindahan ibu kota dalam undang-undang. Seperti itu. Karena pengubahan wewenang pemekaran ibu kota provinsi apa segala macam ibu kota tuh dalam undang-undang. Kayak aja masih ingat rumusan masalah pertama. Mega bisa lupa sudah nih. Aduh gimana nih. Bisa tapi imbai Nike nanti angkatan 2018 tuh. Makanya konsul jangan hilang aja gitu. Mana Mega nih? Herman ada yang tanyakan? Nggak ada Pak. Woi, Herman nih. Nggak ada Pak, selesai ya. Ibu Iminawati ada yang ditanyakan? Ibu Iminawati. Tanya, Pak. Ya, silakan Pak Pendi. Izin ulangi Pak, terkait yang bab 2 tadi minimal berapa halaman Pak? Bab 2 atau 3 Pak? Minimal bab 1 15 halaman. Tapi nggak harus ini ya, ada konsekuensinya semua tuh. Bab 1 15 halaman, bab 2 20 halaman, 22 halaman,
Bab 3 22 halaman, bab 4 tuh kan sekitar 2 atau 3 halaman lah. Itu pas 50 ya? 50 lebih ya? Lebih, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti dipas-pasin tuh 50. Iya kan? Lebih. Terus kayak Kalau gimana lebih nggak apa-apa ya, Pak? Kalau lebih nggak apa-apa. Kan minimal 50-an. Iya, Pak. Silakan Bu Dusi. Punya Ulun kan bab 1 tuh, bab 1 kan udah 30 berapa? 33 halaman, Pak. Masalahnya kemarin penjelasan ditambah sama Pak Hartono penjelasan di dalamnya. Terus kayak gimana? Berarti bab 1 sudah 30 halaman, berarti bab 2 50, bab 3 50, bab 4. Kan kayak gitu kan? Masa bab 1 bab 1 30, bab 2-nya 20 halaman kan nggak mungkin kan? Makanya itu. Makanya diminimkan lah. Sama, C, kita dua, C. Diminimkan lah. Kan sudah saya kasih tahu tipsnya kan tadi kan. Di kerangka teoritis itu dikurangin. Itu pasti berarti banyak bisa dimasukkan ke bab 2 gitu ya, Pak? Ya, bisa disiasatin seperti Iya, Pak. itu. Oh iya. Supaya nggak habis modal. Kan toh yang digunakan teorinya kan sama tuh dengan cara analisa. Ya itu juga ya, Pak ya. Bolak-balik yang itu juga kan. Iya, gitu. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Mana nih? Ica mana nih? Ica nih. Ica mitih Instagram aja terus nih. Ini sangit-sangit dengan kan sudah dibilang tuh di Snapgram. Masih aja nanya-nanya aja deh. Ini nanya harga kan. Ya, kamu tuh berdosa banget. Waalaikumsalam ya Pak Haji Ansah, silakan Pak Haji. Itu kalau jurnal internasional nasional tetap dimasukkan di bab 1 lah, Pak. Tetap ada lah, ya harus tetap ada. Tapi bab 1 tetap ya. Bisa tetap bab 1, tetap bab 1. Kan proposal itu semestinya sudah selesai tuh. 10 buku, 2 jurnal nasional, 1 jurnal internasional. Nanti bab 2, bab 3 beda lagi tuh, bahannya nambah lagi kan. Ya, Pak Haji. Berarti tetap pakai jurnal internasional dengan jurnal nasional juga lah, Pak. Bab 1, bab 2. Bab 2, bab 3 pakai jurnal juga. Rasanya berapa batasnya jurnal? 2 apa 3? 5 dengan 3. 5 3, Pak. Oh, jadi masuk di bab 1 ada, bab 2 ada, bab 3 ada gitu, Pak ya? Ada. Makanya dikerjain, jangan dipikirin beratnya. Kalau kalian langsung bilang susah, otomatis apa ya? Ada hormon yang mendoktrin pemikiran kita susah. Seperti itu. Seharusnya mikirnya selesai bisa seperti itu mikirnya. Mindsetnya dulu diubah. Makanya saya bilang mahasiswa tuh mindsetnya dulu tuh. Seperti itu. Dan Pak, yang kedua, Pak. Kalau kita mengambil komentar itu berarti sifatnya harus kontroversial, Pak, dengan pendapat yang ada. Gitu. Harus bisa sama dengan alasan yang berbeda atau kontra, sudah pasti alasannya beda gitu. Oh iya. Seperti itu. Sederhana itu aja. Nih Ibnu yang bergaruk kepala nih. Ada yang tanyakan Ibnu? Masalah leasing motor bekas nih. Masalah yang tentang perjanjian, apalagi Pak, kira-kira yang diangkat ya Pak, pertanggungjawaban itu masuk teori apa Pak? Apa? Kan kalaunya rumusan masalah yang pertama tuh kan masalah perjanjian nih. Kalau yang bab kedua tuh apa yang teori yang diangkat Pak? Teorinya teori tanggung. Jadi gini ya, kalau pidana ada yang bilang itu tanggung jawab. Kalau perdata ada yang bilang itu tanggung gugat. Nah, tanggung jawab itu ada tanggung jawab mutlak, ada tanggung jawab absolut, ada tanggung jawab, ada macam-macam teori pertanggungjawaban tuh. Ini kalau nanya Japri ini pakai kuota nih. Iya kan, ada stok kuota, stok kuota berapa sisa 6. Bawah sisa berapa? Bawah habis udah. Kuota bawah. Ulun bingung masih di masih sisa 6 lagi, Pak. Jangan 7, bingung. Pak, saya 7. Saya 7, bawah 7, Ibnu yang 6.
Belum masih bingung di situ aja Pak, di rumusan masalah kedua aja. Kalau yang pertamanya insya Allah bisa aja Pak. Dikerjain aja dulu gitu. Jangan bingung nanti Tinggi. kalau habis waktu buat bingung aja. Tinggi. Seperti itu gitu. Ada yang ditanyakan? Rahma Andriani ada yang ditanyakan. Rahma Andriani ini mencet kerja diam Pak, tapi sudah mencet. Kada saya balas biar ya. Ayo Pak dikamui. Mencet kerja diam Pak, tapi sudah mencet. Udah saya baca. Salah Pak, kerja diamnya. Enggak saya balas, biarin. Ayo Pak. Rahma Andriani ini Rida lagi orang. Ada yang ditanyakan lagi? Pak tanya. Siapa nanya tuh? Reti. Oh, Ibu Reti, silakan Ibu Reti. Jadwal seminar Pak ketiga berapa bulan apa Pak? November 2023. Desember rasanya. Desember ya rasanya ya? Iya Pak. Desember. Ibu Reti kok nyerah duluan? Semestinya Ibu Reti tiru Pak Subhan tuh. Pak Subhan tuh 1 hari 8 kali konsul 6 kali konsul. Saya kalau dikejar saya kasih informasi, tapi kalau konsul ngilang 5 hari, gimana ceritanya tuh? 3 hari semestinya dikejar. Saya pengen mahasiswa bimbingan saya tuh nggak nyerah gitu. Kan gitu kan? Ini kan siapa yang punya determinasi yang kuat, dia yang selesai itu. Ansor aja bisa sampai tengah malam tuh. Tengah malam, bolak-balik. Munyak juga ya, bisa juga munyak gitu. Ansor Kayaknya kamu ya kantornya yang munyak Pak. Ansor lakian lagi nih, lajok. Kalau Ibu Reti jangan nyerah, Ibu Reti kalau konsul sehari, istirahatnya 3 hari, hilang sih Den. Jangan kayak gitu, 1 hari itu selesaikan. Kalau saya makanya sering saya kasih target Bu Reti selesai jam 5 kata saya. Konsul lagi selesai jam 8, kan saya maksud saya cepat selesai. Seperti itu tuh. Ya silakan Pak Haji. Itu kalau footnote itu saya lihat di penjelasan di buku panduan itu. Penjelasannya kan antara footnote yang satu dengan yang lain dan gending itu satu spasi, tapi contohnya tidak pakai spasi. Yang mana benar itu Pak? Ikuti kalimatnya Pak. Ikuti kalimatnya. Bisa aja itu ngeprintnya karena terubah struktur kalimatnya bisa nggak pas tuh. Ikuti kalimatnya Pak. Oh, gini. Kalimatnya kan ada Pak, pakai spasi. Kalau misalnya satu spasi gitu. Gitu. Ada yang lagi tanya? Dua spasi Pak. Kalau yang itu kan kalimatnya kan antara satu dan yang lain itu 2 spasi gitu. Ya, berarti itu tuh. Gimana contoh yang ada 1 spasi aja. Apa itu Pak? Daftar pustaka atau apa? Footnote tergantung Pak. Kalau dia kutipan pendek 2 spasi. Kalau kutipan panjang 1 spasi. Ada bedanya. Ada video YouTube-nya tuh Pak. Sudah berapa tuh? Sudah 2 juta viewers tuh. Wow. Ada video YouTube-nya. Ini kan sudah saya bikin tuh video YouTube-nya ya kan. Pak, maksud Sidin tuh ini Pak. Apa di itu? antara footnote yang di bawah lah, baca catatan kakinya itu apa? Itu 1 spasi. Itu 1 spasi. Yeah. 1 spasi itu. Kalau di buku panduannya kan 2 Pak. Enggak lah. Enggak 1 spasi itu. 2 Masa sih? Ada baca. Bukan itu kemarin itu kutipan pendek. Ada 2 footnote. Ada 2 footnote, saya footnote yang 1 dengan footnote yang 2 ini lain-lain beda orangnya kan? Yang beda. Pakai 2 spasi kan? Kalau kutipan panjang 1 spasi. Kalau kutipan pendek 2 spasi. Yang maksud itu di catatan kakinya, Pak, di bawahnya. Catatan kaki itu 1 spasi, 1 spasi aja. Terus 1 dengan yang lain. 1 spasi aja. Okay. Enggak 2. Okay. Ada yang ditanyakan lagi? Ini pertemuan terakhir Pak. Ya dari trilogi ya. Pak. Siapa nanya? Pak. Ibnu. Ulun Pak, itu masalah yang terakhir bab Ibnu nama akal bawai. Karena mau pakai kuotanya.
Oh, kalau Ibu yang Kata Pak, masalah ini Pak, kan paling lambat terakhir pengumpulan bab skripsi kan tanggal 4 Januari. Berarti kira-kira ujiannya Januari apa Februari Pak? Ujiannya kira-kira ujiannya sekitar kalau situlah, bisa, Pak. ujiannya kalau bisa Januari tuh. Seperti itu tuh. Pak. Jadi gini ya. Jadi gini.